Sudah amat banyak yang saya tanggung dalam masa muda saya. Tetapi itu semuanya bukan apa-apa dibandingkan dengan penanggungan saya pada hari-hari yang mengkhawatirkan selama ayah sakit. Ada jam-jam di mana saya tidak berkemauan. Saya meringkuk dengan gemetar karena sakit batinia. Bibir yang dengan sombong menyatakan apa yang terjadi terjadilah, kini bergetar dan gagap. Ya Tuhan, kasihanilah. Hari ulang tahun saya merupakan perayaan meriah yang berlipat sambil mensyukuri kesehatan ayah yang telah pulih kembali. Saya memperlihatkan hadiahmu kepada ayah dan mengatakan betapa gembira kamu dengan potretnya. Ayah berbaring di kursi panjang, saya duduk di dekatnya di lantai. Tangannya terletak di atas kepala saya. Demikianlah ketika saya berbincang dengan beliau tentang kamu. Ayah tersenyum ketika saya bercerita tentang pernyataan isi hatimu yang penuh semangat dan simpatik terhadap ayah. Dengan senyum seperti itu di bibirnya, dan pasti dengan kenangan atas sanjungan dari teman anaknya yang tercinta yang jauh itu, ayah saya yang sedang sakit tertidur. Demikian dekat kamu pada saya, pada kami Stella. Biarlah saya memelukmu dalam angan-angan. Stella, Stellaku, ingin sekali saya membuat kamu bahagia dengan surat yang gembira ini. Membuatmu bahagia dengan berita bahwa kami bahagia, bahwa kami telah mencapai tujuan kami. Sayang, yang seharusnya kabar gembira itu akan menjadi satu nyanyian ratapan belaka. Saya tidak suka mengeluh, namun kenyataannya toh harus mengatakannya juga. Secara tiba-tiba terjadi perubahan dalam persoalan kami. Sekarang persoalannya lebih muskil dari yang pernah terjadi. Bertindak secara cepat sangat perlu sekali. Ini soal berdiri atau jatuh, soal kemenangan atau kebinasaan total, dan tangan kami terbelenggu. Ada kewajiban yang suci mulia yang bernama cinta anak, dan ada pula kejahatan yang hina, menjijikkan yang disebut egoisme. Aduh, kadang-kadang sulit menentukan di mana yang baik berakhir dan di mana yang jahat dimulai. Garis batas antara dua hal yang sebenarnya sangat berjauhan itu hampir tidak nampak. Kesehatan ayah adalah segalanya, sehingga segala yang bisa melemahkan hatinya secara hebat harus disingkirkan. Tahukah kamu apa itu artinya? Kami tiada berdaya, terserah kepada pengampunan nasib yang buta. Kami sudah sedemikian dekat pada perwujudan cita-cita kami, dan sekarang kami terpisah lagi teramat jauh, dan ditambah lagi ada sesuatu yang mengerikan yang mengancam kami. Setelah bermimpi yang demikian indah tentang keberhasilan menyingkirkan segala rintangan, rasanya terlalu pahit untuk terjaga. Aduhai, dan tentu untuk menghibur dan membirakan hati kami harus mendengar bahwa maksud mulia pemerintah akan mendidik anak perempuan bupati-bupati menjadi guru sama sekali tidak akan terjadi. Kebanyakan bupati yang diminta pertimbangan mengenai hal itu menyatakan tidak setuju karena berlawanan dengan adat apabila anak-anak perempuan dididik di luar rumah. Hal itu merupakan pukulan keras bagi kami. Semua harapan kami taruhkan pada cita-cita itu. Selamat jalan sekarang angan-angan hampa. Selamat jalan impian hari depan yang keemasan. Sungguh itu terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Aduh, seandainya mereka tahu apa yang mereka tolak. Tapi sudahlah, tak perlu menyalahkan mereka yang sama sekali tidak bisa menghargai maksud pemerintah yang bertujuan memajukan anak perempuan mereka sendiri. Untuk dapat menghargai, orang harus mengerti dulu. Tapi bagaimana mereka bisa mengerti keinginan dan hasrat hati angkatan muda kami yang modern jika mereka tidak pernah mengetahui sesuatu yang lain? Sedangkan di Eropa saja yang sudah maju pusat peradaban sumber cahaya, perjuangan merebut hak perempuan masih sehebat dan sesengit itu. Sekarang saya harus menutup mulut atau tidak mengangkat pena. Saya tidak boleh mengatakan pendapat saya mengenai perkara-perkara yang penting itu
minimal tidak boleh melalui surat kabar. Apa yang selama ini saya tulis untuk umum hanyalah sekedar yang bukan-bukan, kesan-kesan tentang kejadian yang satu atau yang lain. Persoalan-persoalan yang penting tidak boleh saya singgung. Nanti, di kemudian hari, bila kami telah memperjuangkan diri lepas sama sekali dari cengkraman besi adat kebiasaan yang berabad-abad lamanya, keadaannya akan menjadi lain. Adat ini kami patuhi hanya cinta kami kepada orang tua. Ayah tidak suka anak-anak perempuannya menjadi buah bibir orang. Apabila saya sudah merdeka sama sekali, boleh saya menyatakan pendapat saya. 10 Juli 1901 kepada Tuan Profesor Dr. G.K. Anton dan Nyonya Dijena. Seharusnya saya lahir sebagai anak laki-laki. Bila itu yang terjadi, mungkin akan ada dari rencana-rencana saya yang melambung tinggi itu yang dapat terwujud. Kini sebagai anak perempuan dalam masyarakat Bumiputra, hal itu hampir tidak mungkin. Dapatkah kita mengharapkan dengan sungguh-sungguh bahwa di Hindia yang biadab, terbelakang, terkantuk-kantuk, dengan murah hati akan mengizinkan anak gadisnya memandang diri manusia? Makhluk yang berhak atas kesadaran batin yang merdeka, berhak berpikir bebas, merasa dan berbuat. Timbul perasaan pada saya, seolah-olah pintu surga terbuka secara tiba-tiba. Hal itu terjadi ketika beberapa waktu lalu saya membaca berita di koran bahwa pemerintah akan membuka kesempatan bagi anak perempuan bupati untuk belajar menjadi guru. Usaha siapa itu? Tentu tidak perlu saya terangkan kepada Tuan. Kami hampir seperti gila karena gembira. Hal itu sudah merupakan kemajuan besar. Peribahasa menyatakan dengan nyata sekali. Soalnya, hanyalah mengayunkan langkah yang pertama. Kami mengharapkan sangat banyak dari rencana pemerintah yang bagus itu. Tapi, itu akan sia-sia saja. Karena kebanyakan kepala Bumiputra yang dimintai pendapat mengenai hal itu tidak setuju. Telah berulang kali saya katakan kepada diri sendiri, saya bersuara keras bahwa impian dan cita-cita itu beban tak berguna dalam masyarakat Bumiputra kita, kemewahan yang berlebihan dan berbahaya. Tapi yang mengatakan demikian itu hanya mulut, yang dikarenakan bisikan otak yang dingin dan tak acuh. Hati, benda yang bodoh tolol itu, tidak dapat memisahkan diri dari mimpi dan cita-cita. Sedemikian dalamnya mimpi tentang kebebasan dan cita-cita lain yang berakar di hati kami, hingga kedua hal itu tidak dapat dimusnahkan tanpa sama sekali merusak dasarnya tempat mimpi itu. Dan cita-cita itu tumbuh dengan suburnya. Tuhan baik sekali telah mengkhawatirkan masa depan saya. Saya sungguh-sungguh berterima kasih. Tapi jangan lagi bersedih memikirkan saya. Atau lebih baik kami tahu apa yang menunggu kami. Kami bertiga bergandengan tangan menempuh hidup yang bagi kami akan penuh dengan perjuangan, kekecewaan dan duka. Yang disebarkan di atas jalan yang kami pilih, tentunya bukan dengan bunga mawar. Benar jalan itu penuh duri, tapi kami sendirilah yang memilihnya karena cinta.